Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini akan saya bacakan dua buah ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 271 dan surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul Azim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Kedua ayat di atas sama-sama memuji membelanjakan harta baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan riya, yakni beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain, dan perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala. Bahkan riya itu mengakibatkan dosa. Karena itu pertama-tama hendaknya dipahami bahwa memperlihatkan amalan kepada orang lain merupakan masalah tersendiri, karena amalan yang dilakukan dengan terang-terangan itu belum tentu riya. Riya adalah melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebesaran, kemasyhuran dan kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan oleh manusia. Jika suatu perbuatan dikerjakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam beramal secara terang-terangan, maka perbuatan yang demikian itu tidak dapat dikatakan riya. Untuk itu dalam setiap beramal, khususnya sedekah, lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak timbul riya. Sedangkan si penerima juga selamat dari kehinaan dan penderitaan hati. Dan keutamaan lainnya adalah, meskipun pada waktu bersedekah secara terang-terangan tidak timbul riya, akan tetapi jika kedermawannya itu mulai dikenal oleh orang banyak, maka dikhawatirkan akan timbul kesombongan. Di samping itu, jika ia sudah terkenal sebagai orang yang dermawan, ia sendiri akan menjadi susah karena banyak orang yang meminta kepadanya. Jika ia terkenal sebagai orang kaya, maka akan timbul beberapa kerugian duniawi, antara lain membayar pajak kepada pemerintah jauh lebih besar, menjadi incaran para pencuri, dan dimusuhi oleh orang-orang yang dengki kepadanya. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat terselamat dari riya dan kemasyhuran. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang miskin dengan sembunyi-sembunyi, yang dengan jerih payahnya ia mendapatkan harta, kemudian ia mendekahkannya kepada orang yang tidak ia kenal. Barang siapa menyebut-nyebut sedekahnya berarti menginginkan kemasyhuran, dan barang siapa yang memberi di tengah-tengah orang banyak, ia adalah riya. Orang-orang terdahulu berusaha keras untuk menyembunyikan sedekahnya, sehingga mereka tidak suka jika orang miskin yang diberi itu mengetahui siapakah pemberinya. Karena itu di antara mereka yang lebih suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang buta. Ada yang memasukkan uang di saku orang miskin yang sedang tidur, ada pula yang memberikan sedekahnya kepada orang miskin melalui perantaraan orang lain agar orang miskin itu tidak mengetahui pemberinya, sehingga ia tidak merasa malu. Jika dalam bersedekah yang dicari kemasyhuran untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka kebaikannya menjadi rusak dan dosa pasti ia peroleh. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa jika tujuan berzakat adalah untuk memperoleh kemasyhuran, maka amal akan menjadi rusak, karena tujuan berzakat adalah menghilangkan perasaan cinta pada harta. Mencintai kemasyhuran itu lebih banyak terjadi di kalangan manusia daripada mencintai harta, dan di akhirat kedua-duanya sama-sama membawa kepada kebinasaan. Demikian, dan marilah kita niatkan untuk kita amalkan dan sampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.